warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat kan? Alhamdulillah. Masih semangat pagi, pagi, pagi. Nah, sekarang perhatikan ibu ya. Jangan ramai sendiri. Nah, sekarang ibu mau tanya. Filosofi negara Indonesia itu dirumuskan oleh siapa? Ada yang tahu? Ya, yaitu dirumuskan oleh Bapak Soekarno dan Hatta. Nah, istilah Pancasila itu terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu apa? Ada yang tahu? Ya, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip. Nah, Pancasila terdiri dari 5 prinsip yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Nah, ada banyak nilai dan makna yang terkandung dalam Pancasila yang bisa diamalkan dalam keseharian kita. Nah, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu kewajiban sebagai warga negara Indonesia, terutama sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, prinsip pertama dari ideologi Indonesia ini menyatakan bahwa setiap orang harus memiliki agama. Nah, Konstitusi Indonesia menjamin hak kebebasan beragama. Di Indonesia dan banyak negara lainnya, agama merupakan hak asasi setiap orang yang dilindungi hukum dan tercantum dalam undang-undang, sehingga tidak boleh dipaksakan ataupun dilarang. Anak-anak, apakah kalian tahu apa saja nilai-nilai Pancasila? Sila pertama, ya betul sekali, yaitu percaya bahwa Tuhan itu ada. Ketakwaan pada Tuhan, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Menjalankan ibadah dengan tidak mengganggu agama lain, toleransi dan saling menghargai antar umat beragama, bekerja sama antar umat beragama, dan tidak rasis. Setiap orang yang beragama manusia diwajibkan untuk bersikap baik dan saling mengasihi kepada sesama manusia dan makhluk Tuhan lainnya, dan tidak boleh membeda-bedakan. Apalagi manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang ditakdirkan untuk hidup dalam bermasyarakat dan senantiasa membutuhkan orang lain. Nah, nilai Pancasila yang kedua dalam praktek sehari-hari adalah seperti apa? Ada yang tahu seperti apa prakteknya pada sila kedua? Ya, betul sekali, yaitu setiap orang memiliki hak yang sama dalam hal agama, hukum, masyarakat, kesehatan, perlindungan, dan lain-lain. Tidak boleh membedakan manusia berdasarkan warna kulit, ekonomi, suku, pendidikan, tempat tinggal, dan lain-lain. Memiliki sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran, memiliki sikap sopan santun, menghargai pendapat orang lain, dan masih banyak lagi. Nah, nilai sakral Pancasila ini adalah prinsip budaya yang harus dihormati oleh setiap warga negara Indonesia. Nah, apakah anak-anak semua sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas sehari-hari? Alhamdulillah jika sudah. Masya Allah. Menerapkan nilai Pancasila yang ketiga yang berbunyi apa? Persatuan Indonesia, bahwa sebagai warga Indonesia kita harus bersatu walaupun berbeda-beda suku maupun agama. Nah, lalu apa saja makna dalam nilai-nilai Pancasila yang ketiga? Apa saja nilai Pancasila yang dapat kita terapkan? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Ya, memiliki sikap bangga ketika menggunakan bahasa persatuan Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Rela berjuang dan berkorban demi bangsa Indonesia, memiliki cinta kepada bangsa negara Indonesia, memiliki sifat persatuan dan kesatuan dalam kepentingan bangsa ketimbang kepentingan diri sendiri. Dan yang terakhir, apa? Persatuan Indonesia harus menjunjung tinggi dan membela Indonesia, di mana sebagai warga Indonesia wajib untuk mempunyai berjiwa patriotisme. Pancasila merupakan landasan utama bagi masyarakat Indonesia dengan di bawah kepemimpinan yang bijaksana, sebagaimana bunyi Pancasila yang keempat. Ada yang tahu? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari sila yang keempat dapat terkandung nilai makna, yaitu ada yang tahu? Ada yang tahu apa saja nilai-nilai dalam sila keempat? Ya, betul sekali, yaitu pemimpin bangsa yang bijaksana dan mempunyai akal yang sehat. Kedaulatan bangsa negara berada di
posisi tangan rakyat, keputusan-keputusan diambil dengan cara bermusyawarah, tidak ada keterpaksaan dalam kehendak orang lain. Negara Indonesia harus berperilaku adil dalam hal sosial bagi rakyatnya yang telah semestinya diutarakan pada sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang tahu terdapat nilai-nilai apakah pada sila ini? Sila kelima? Ya, betul sekali, yaitu berperilaku adil dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi bidang ekonomi maupun politik, mempunyai wujud keadilan kepada rakyat Indonesia, menghormati hak kewajiban yang dimiliki orang lain, mendukung perubahan untuk pembangunan dan kemajuan negara, dan masih banyak lagi. Nah, lalu apa sih pentingnya pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Iya, betul sekali. Ya betul, Sinta, yaitu agar tercipta persatuan dan kesatuan, memupuk rasa persaudaraan dan mempererat tali silaturahmi antar sesama manusia. Lalu, apa pentingnya nilai-nilai Pancasila terhadap pengaruh globalisasi saat ini? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Ya, betul sekali. Di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia, karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Nah, tanpa Pancasila kita tidak dapat memfilter dengan baik, sehingga hal-hal negatif dari dampak globalisasi dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Lalu, apa sajakah yang menyebabkan kecenderungan pudarnya nilai-nilai Pancasila di sebagian kalangan? Ada yang berani menjawab? Ya, betul sekali, yaitu karena tidak dituturkan dari generasi ke generasi dengan baik. Kurangnya tokoh keteladanan, praktek-praktek pembangunan yang menyisakan kemiskinan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, fisik, sosial, dan budaya. Ya, dan ada dekadensi moral, individualisme dan kapitalisme, serta liberalisme, tumbuhnya paham-paham radikal baik kanan maupun kiri. Apa dampaknya bagi Indonesia bila Pancasila tidak lagi menjiwai sendi-sendi berbangsa dan bernegara? Ya, ada yang berani menjawab? Ya Bagas? Ya, betul sekali jawabannya, yaitu Indonesia tanpa Pancasila jelas kehilangan keindonesiaannya. Hal itu akan mengarahkan Indonesia kepada perpecahan yang pada akhirnya akan merongrong kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka. Lalu, apakah kesadaran ber-Pancasila mampu mencegah radikalisme? Ya, betul. Jelas sangat mampu. Dengan ber-Pancasila dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, seseorang akan melaksanakan syariat agamanya dengan baik. Pada saat yang sama, dia akan sangat toleran terhadap saudara sebangsanya yang beragama lain untuk menjalankan ajaran agamanya. Dengan Pancasila, kita bisa menjadi lebih inklusif. Dengan ber-Pancasila, kita juga lebih humanis, mendahulukan persatuan bangsa, demokratis, serta menjunjung nilai-nilai keadilan sosial. Lalu, adakah pihak yang diuntungkan dengan memudarnya Pancasila? Ya, memudarnya Pancasila berarti runtuhnya karakter bangsa Indonesia. Runtuhnya karakter bangsa memperlemah ketahanan nasional Indonesia. Pada akhirnya hancurlah NKRI ini yang kaya akan sumber daya alam dan manusianya. Siapa yang diuntungkan? Ya, tentu bangsa-bangsa kolonialis serta kaum kapitalis yang sedang memburu sumber daya alam, makanan, energi, dan lain-lain. Nah, bangsa-bangsa tersebut pasti berkolaborasi dengan kelompok-kelompok kepentingan yang oportunis di dalam negeri, yang menggunakan berbagai atribut. Paham semua? Apakah sudah jelas pembelajaran pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Nah, Ibu cukupkan ya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.